Ya, tadi kita menemukan beberapa fiil. Fiil madi, harroma, loharo, serta batona. Yang mana tadi kita jelaskan, ini harroma, loharo, batona adalah bentuk dasar fiil madi yang belum bersambung dengan apapun. Harroma wazan fa'ala, loharo bersambung dengan fa'al, apa, berwazan fa'ala, begitu pula batona berwazan fa'ala. Yang mana terkadang fiil madi tersebut bersambung dengan kalimah lain. Kadang bersambung dengan alif, kadang bersambung dengan waw, waw sukun. Nah, waw sukun yang ada alif di ujungnya seperti ini nih, tusyriku terkadang bersambung dengan waw yang di ujungnya ada alif. Yang mana kira-kira misalkan haroma bersambung dengan alif dibacanya jadi apa? Roma, Romu, Loharo bersambung dengan alif Romu, menjadi Haromu, dengan loharo bersambung Zaharu, dengan alif. Zaharu. Ya, tinggal tambahkan alif menjadi loharo. Batona bersambung dengan Oh, alif sama menjadi dengan alif. batona selesai. Batona, Nah, tinggal bersambung dengan wawu. Ketika haroma bersambung dengan wawu dibacanya jadi apa? Jadi Haromu, Haromu, haromu. Betul, berubah yang tadinya ma menjadi doma. Begitu pula loharo ketika bersambung dengan wawu menjadi apa kira-kira? Zaharu, Loharu. Kemudian Zaharu, batona bersambung dengan wawu menjadi Batonu, apon. Nah, begitu. Iya. Mhm. Ini aman. Jadi yang mengubah harokat ini satu adalah wawu. Sedangkan alif ini tidak mengubah harokat. Nah, makna alif tadi mereka berdua, sedangkan makna wawu adalah mereka semua. Jadi bukan cuma dua, tapi lebih dari tiga. Lebih dari dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, itu makna dari wawu. Fa'alu mereka laki-laki berbuat. Ini fa'ala mereka berdua laki-laki. L ini laki-laki. Karena dalam bahasa Arab kata ganti atau domir. Nah, jadi yang kita bahas, yang nempel sama fiil ini semua domir. Alif ini isim domir, waw ini isim domir. Nah, jadi kata ganti isim domir dalam bahasa Arab, ya laki-laki dan perempuan terkadang dibedakan. Nah, kalau waw tadi maknanya adalah mereka laki-laki. Fa'alu, nasoru, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya bersambung dengan fiil. Nah, tadi kalau alif dan waw ini bisa bersambung pada fiil madi, amr, dan fiil madi, mudori, dan amr. Nah, kalau yang keempat, tak tanis yang sukun, ini khusus nempel sama fiil madi. Kan menjadi salah satu tanda fiil madi. Fa'alats. Nah, fa'alats. Ada tak yang nempel sama fiil madi. Nah, itu tidak mengubah harokat, tetap dibaca fa'ala. Cuma ketambahan tak. Menjadi fa'alats. Nasorats. Alimats. Hasunats. Akromats. Inkasarats. Istakhrojat. Nah, ini yang keempat yang bersambung dengan fiil madi adalah tak, tak yang sukun, tak tanis yang sukun. Yang mana ini khusus bagi fiil madi. Tak tanis yang sukun. Karena tanda fiil madi masih ingat ibu-ibu tanda fiil madi ada berapa? Bu Mira masih ingat tanda fiil madi ada berapa? Terakhiran patah, terakhiran patah, alif, dan Tanda fiil madi. Ada yang masih ingat selain Bu Mira yang lain ada yang ingat tanda fiil madi? Udah jauh ya. Jangan-jangan isim juga pada lupa nanti. Nah, nanti setelah ini kita murojaah dulu ya. Dan supaya gampang. Barho mamamu. Aduh. Nah, alamatu fi'il madi. Tanda Realita fi'il fa'il. madi ada tiga. Satu,
Tak tanis yang sukun. Dorobats. Nah, balik lagi ke sini. Dorobats. Anita. Kalau Anita ini sebelahnya Lakod, tak. lakod. Mudori. Kalau tanda Oh fi'il iya. madi satu bersambung dengan tak tanis yang sukun. Dorobats. Wazan fa'ala ketempelan tak sukun. Nah, tanda kedua, nah ini salah satu kalimat yang nempel sama fi'il madi tak sukun. Fa'ala, fa'alats. Ini bisa masuk sama semua wazan. Fa'ala, ketambahan ta berarti dibaca fa'alats. Abada, dibaca ditambahin ta menjadi abadat, syakarot, harosat. Bisa nyambung sama semua fi'il madi. Apapun wazan. Itu ta. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi tanda fi'il madi ada kod dan lakod. Diawali kod dan lakod ini masuk ke dalam haraf. Ada sebelum fi'il madi. Kod doroba, lakod doroba. Nah, kemudian yang selanjutnya ta fa'il. Yang mana ta fa'il itu ta tuma tum ti tuma tun. Nah, tanda fi'il madi ketempelan ta fa'il. Nah, yang dimaksud ta fa'il adalah ini. Ta tuma tum ti tuma tun na tu. Nah, ini adalah ta fa'il yang menjadi tanda fi'il Tak madi. fa'il. Nah, yang mana ketika fi'il madi ketempelan ta fa'il, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna sama tu, itu menyebabkan fi'il madi yang ketempelan ta fa'il itu dibaca sukun. Yang asalnya fa'ala menjadi fa'alta. Yang asalnya nasoro menjadi nasor ta. Yang asalnya alima menjadi alim ta. Yang asalnya hasunta hasuna menjadi Minta. hasun ta. Yang asalnya Hasun. hasuna menjadi Tak. hasunta. Yang asalnya akroma menjadi akromta. Yang asalnya inkasaro Hasun tak. menjadi inkasarta. Istakhroja menjadi istakhrojta. Itu project. Nah, begitu. Tak. Itu Istah. tafadil. Ta, tuma, tumti, tuma, tunna, sama tu semuanya memiliki pengaruh yang sama. Sama ini juga tambahin na dan na. Na. Fa'alna, nasorna, alimna. Yang mana ketika fi'il madi bersambung dengan ta fa'il, ta tuma tumti tuma tuna ditambah na dan ditambah na, itu membuat fi'il madi dibaca sukun. Yang asalnya berwazan fa'ala menjadi fa'al. Yang asalnya inkasaro menjadi inkasar. Kalau bersambung dengan ta fa'il ditambah nun yang atas dan ditambah na yang atas. Sampai sini aman selesai. Nah, itulah kalimah-kalimah yang menempel dengan fi'il madi. Yang mengubah harokat fi'il madi hanya dua. Satu, tafail. Dua, waw. Waw ini. Selain ini, alif, tak tanis yang sukun, dan alif. Nah, ini tidak mengubah fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini semua kalimah-kalimah yang bisa menempel dengan fi'il madi. Nanti kita bahas lebih detail di pembahasan isim domir. Karena nanti ini yang nempel, itu semua adalah isim domir. Ini isim domir. Kita bahas lebih detail nanti di pembahasan isim domir. Sekarang yang kita perlu ketahui adalah ketika fi'il madi terkadang menempel dengan isim-isim domir. Yang mana terkadang ada isim domir yang mengubah harokat seperti waw dan ada isim domir yang tidak mengubah harokat seperti alif. Sampai sini aman, ibu-ibu? Ada pertanyaan? Aman? Mulai berkerut-kerut, Ustad. Ya, Sami nah, abdi ge rada lieur. nah, Nyimak we nyimak heula. nah, itu jadi fi'il madi terkadang bersambung dengan isim domir.
Yang mana isim domir yang bersambung dengan fi'il madi. Nah ini alif, wawu, ta, alif, nun, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, dan na. Nah yang mana ini tasrifan fi'il madi ketika bersambung dengan domir-domir. Fa'ala, nah ini pertama bentuk dasar. Fa'ala ketika menempel dengan alif. Fa'alu ketika menempel dengan wawu. Fa'alat ketika menempel dengan ta. Fa'alata ketika menempel dengan ta. Ta tanis yang ini ditambah alif. Kemudian fa'alna bersambung dengan na. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah ini makna-maknanya ini. Alif maknanya mereka berdua laki-laki. Wawu maknanya mereka berdua mereka laki-laki. Ta yang tanis yang sukun artinya dia perempuan. Alif artinya mereka berdua perempuan. Fa'alata mereka berdua perempuan. Fa'al artinya mereka perempuan. Maksudnya seperti ini. Nasor ketika diterjemahkan berarti nasoro menolong. Na mereka perempuan artinya mereka perempuan menolong. Tak tuma tum kamu menolong atau kamu berbuat faal tak faal tuma tum ti tuma tun dan seterusnya bisa dibaca. Tuma artinya kamu berdua laki-laki, tum artinya kamu semua laki-laki. Jadi ketika ini menempel dengan fi'il madi maka mempengaruhi maknanya. Nasortum artinya berarti kalian semua laki-laki telah menolong. Nasorti kamu perempuan telah menolong. Nasortuma kamu berdua perempuan telah menolong. Nasortunna kamu semua perempuan sudah menolong. Nasortu aku sudah menolong. Nasorna kami sudah menolong. Nah itu fi'il madi. Jadi wazan-wazan fi'il madi yang mana? Yang sudah kita pelajari. Yang ini. Istaf'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala, ifta'ala, infa'ala, fa'ala, fa'ala, af'ala, fa'lala, fa'ula, fa'ila, fa'ala. Ini adalah bentuk dasar. Yang mana dari bentuk dasar tersebut terkadang ketambahan beberapa huruf. Terkadang ketambahan huruf-huruf seperti tadi. Yang mana kalau kita lihat, kita cek ke Al-Quran, misalkan di sini surat mana? Misalkan surat At-Tariq yang pendek-pendek. Nah, sini bentar. Was sama iwat Tariq nggak ada ya dalam surat Al-Qiyamah. Al-Munafiqun. Nah, ittakhadhu fasaddu an sabilillah innahum sa'a kanu ya'malun. Nah, di sini contoh ada beberapa fiil yang ketempelan, ada beberapa fiil. Nah, contohnya ittakhadhu fiil madi yang ketempelan wau. Junnatan fasoddu. Ini juga sama. Fiil madi. Ini fa-nya fa harap atop ya. Fiil madinya soddu ketempelan wau. Innahum sa'a. Sa'a ini fiil tapi masih original, belum ketempelan apapun. Kanu ya'malun. Ini juga sama fiil. Fiil madi ketempelan waw. Kemudian contoh lagi misalkan. hmm, Nah ini ada kira-kira fiil yang sudah dipelajari bentuknya. Amanu, Kafaru.
Amanu. Amanu. Nah, berarti itu fiil amanah ketempelan wau. Amanu. Wow. Kalau lihat artinya mereka beriman. Kemudian selanjutnya ada kafaru. 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 Kafaro ketambahan wau. Kafir inkar. Mereka beriman, kemudian mereka kufur. Di sini merekanya gak diterjemahkan lagi. Nah itu contoh-contoh fiil madi yang ketempelan wau. Nah, amanu itu wazannya af'ala, kafaru itu wazannya kafaro, wazannya fa'al. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hmm. Kemudian selanjutnya ada lagi misalkan ayat 5. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Kira-kira ada fiil yang ketempelan fiil madi yang ketempelan isim domir. Ta'alau. Ta'alau wazannya Fa'ala. ada alif di Fa'ala. sini. Fa'ala. Fa'al. Fa'al. Fa'ala. Wazan ta'alau. Apa ya? Fa'ala. Tafa'ala. Iya betul wazan tafa'ala. Tapi kok ini hilang satu huruf. Kalau tafa'ala kan tafa, ta, Tafa'a. fa, a, la, Fa'alau. tafa'alu. Tafa'a. Ta, fa, a, Ada lu. huruf Di il. sini lam fiilnya hilang. Ta'alau betul wazan tafa'alu tapi di sini lam fiilnya dibuang, lam fiilnya hilang. Karena ta'alau berasal dari fiil ta'ala, ta'ala, tafa'ala, ta'ala. Nah, wazannya tafa'ala tapi diakhiri oleh alif. Sehingga ketika bertemu wawu alifnya dibuang jadi ta'alau. Ya betul lah. Nah, nanti karena kalau udah berurusan dengan alif, waw, dan ya, itu fiil bakal sedikit ribet. Maka dari itu ini huruf yang tiga ini, alif, waw, ya, nanti disebut sebagai huruf ilat, huruf penyakit. Karena ketika nempel sama fiil madi ataupun fiil mudori, ya terkadang terjadi gitu. Diacak-acak wazannya. Yang harusnya ta'alau, yang harusnya tafa'ala, yang harusnya tafa'alu, tapi lamnya malah dibuang menjadi ta'alau. Karena diakhiri oleh alif. Nah, intinya ini adalah huruf penyakit, huruf ilat. Nah, kemudian selain ta'alau ada lagi Lawau. wazannya Lawau. 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 Fa'ala. wow. Wazannya Fa. fa'ala sebenarnya. Lawau wazannya fa'ala. La, Fa'ala. Alif wa, ya. asalnya la, wa, wa. Tapi karena ain sama lam fiilnya sama, jadi didobel. Jadi lawa. Lawau. Lawau. Jadi kalau ain sama lam Lawau. fiilnya sama, biasanya diidgham, dijadikan satu huruf dan ditasydid. Lawa asluhu lawawa. Tapi harusnya ini dibaca lau ya. Lawau. Bacaan. Lawau. Lau wow. Boleh lah. Kemudian selanjutnya kita kan baru menemukan ta'alau bersambung dengan wau. Lawau bersambung dengan wau. Kemudian selanjutnya ada lagi Udah, Ustaz. Sudah. ketinggalan satu. Ro'aitahum. Ro'aita. 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 Apa wazan? Ro'aita, fa'alta. Ro'ai, Aita. ro'aita. Yang berasal dari fiil ro'a.
Oh, ro'a. Ro'a. Ketika ro'a bersambung dengan ta fa'il ya maka dibaca Iya. ro'aita. Ini ro'aita. Sebelum ta fa'il dibaca sukun. Ro'aita contohnya ya subduna wahum Iya. musbirun. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Lihat. Untuk pertemuan sekarang itu dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum bubar? Sebentar Ustadz, kalau yang huwa humahum itu masuknya ke domir juga atau apa tuh? Isim domir juga, karena nanti isim domir bentuknya banyak. Dan itu akan kita pelajari pada waktunya di pembahasan isim domir. Karena isim domir kalau mau penasaran, nah ini kelihatan Oh, Pak jadi Idati belum ya? yang belum dipelajari intinya. Nah, karena Ya, ini peta pembagian isim domir, yang mana ini berbeda semua, jenis-jenis isim domir banyak. Wahumahum juga termasuk isim domir, dan ini pun sama, termasuk isim domir. Jadi isim domir mm-mm. bentuknya banyak. Tidak terbatas pada huwa humahum. Ada lagi? Ya Ustadz. Iya. Sudah Ustadz, syukron. Yang lain ada lagi? Ya, kalau tidak ada ya. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini membahas seputar kalimah-kalimah atau lebih tepatnya isim-isim domir yang bisa bergabung sama fiil madi. Jumlahnya ada 13. Alif, wawu, ta, alif lagi, nun, ta, tuma, tum, ti, tuma, tuna. Nah ini isim-isim domir yang terkadang nempel sama fiil madi. Di antara yang 13 ini ada beberapa yang mengubah harokat akhir fiil madi. Salah satunya adalah wawu yang mengubah harokat fiil madi yang tadinya fathah menjadi sukun. Kemudian selanjutnya adalah tak dari sini ya, dari nomor 6 sampai nomor 14. Nah, ketika isim domir nomor 6 sampai 14 ini nempel sama fiil madi, maka mengubah harokat fiil madi yang tadinya akhirnya fathah, maka berakhir dibaca sukun. Faal na, faal ta, faal tuma, tumti, tuma, tuna. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah untuk tugas, untuk PR nanti Google Form. Google Formnya insya Allah dibuatkan besok atau besoknya lagi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu-ibu. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustadz. Khairan Ustaz.